Ini ada Mas Fajrul Rahman dan juga ada Mas Hanta Yudaya. Kita ingat tahun 98, Pak Amin Rais berada di garda yang paling depan ya. Untuk tahun 2014 ini sudah saatnya Pak Amin melakukan hal serupa atau gimana? Mas Fajrul mungkin ada analisa. Pak Amin Rais ini nggak ada matinya lah kalau pakai istilahnya Kagak kami ada matinya. Komsel, nggak ada matinya dari Mei 98 sampai dengan 2014. Jadi beliau bersinar di Mei 98, kemudian pada poros tengah, terus kemudian sekarang pada Pilpres 2014. Tapi memang ada penurunan kekuatan politik. Khusus untuk Pak Amin ya. Amin Rais. Baik. Kalau pada masa Mei 98, beliau satu-satunya bintang terang di dalam politik Indonesia. Apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau perbuat, itu seolah-olah bahwa kapal Republik Indonesia itu bisa ke kiri dan bisa ke kanan oleh Amin Rais. Sampai juga pada waktu poros tengah. Tetapi sekarang ini sentuhan kekuatan politiknya sudah mulai, menurut saya. Mungkin juga karena sudah mulai beliau tidak terlalu turun lagi dalam kehidupan politik. Nah, jadi kalau kita mau mengurut, Pak Amin Rais ini adalah seorang kingmaker sebenarnya dengan kekuatan politik penuh di masa lalu, dan pada saat sekarang menurut saya posisi beliau adalah seorang guru bangsa sebenarnya. Cuma memang ketika beliau masih menyentuh ruang-ruang politik praktis, nah di situ orang ada yang merasa terganggu dan apa. Karena itu menurut saya lebih baik memang beliau menjadi guru bangsa. Guru bangsa saja ya. Daripada memang masuk ke dalam koalisi-koalisi yang kadang-kadang memang membuat rakyat agak. Nah, jadi kalau saya begini Mbak, ya, saya bisa ini jujur saya tutup mata, tutup telinga, ya. Siapapun yang memenangkan kompetisi nasionalisme, patriotisme, bisa merubah wajah ekonomi negeri kita ini jadi lebih merdeka, katakanlah seperti Venezuela, atau seperti Bolivia, atau seperti Argentina, sama saja ya, itu yang saya kira akan punya peluang memperbaiki negeri ini. Dan jangan pernah punya mental inferior menghadapi asing itu. Ada, kita punya tokoh seperti itu, Pak? Ya, menurut saya Bung Karno dulu kan mengatakan kamu jangan punya middle body heads complex, ya. Kamu jangan jadi bangsa tempe, jangan bangsa kodok gitu. Waktu Bung Karno memang marah betul, ya, karena mungkin bangsa yang besar ini untuk berdiri dari kaki sendiri itu kadang-kadang masih bisa ya sawo matang seperti kita, rambut hitam bisa hebat, yang bisa kan kulit putih, rambut mata neker apa. Dari beberapa tokoh di 2014 ini, ada nggak yang menyerupai dengan? Nah, makanya saya katakan ya, ini saya tutup mata, silahkan kompetisi. Ini tinggal 2 bulan sedikit lagi, masing-masing capres itu gelar di atas meja supaya rakyat tidak salah pilih, itu karena ini 5 tahun yang akan datang, Mbak, kita pertaruhkan. Bismillah, saya 3 yang maju itu anak-anak bangsa sendiri, cuma ya tadi itu, kembali ke ideologi negara, kembali ke konstitusi, pegang keadilan sosial, pegang sila kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab, pegang sila kelima keadilan sosial berwarga Indonesia, itu cocok dengan kitab suci. Ya, siapa yang menang itu insya Allah yang akan dipilih rakyat. Baik, dan, Mas Hanta, sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais, dan apakah tokoh itu sudah ada di Indonesia saat ini untuk 2014? Ya, karena kita beda dengan 99 ya, karena pada saat itu bukan pemilihan secara langsung, di saat ini 185 juta pemilih yang menentukan. Ada pelajaran yang menarik menurut saya dari seorang Amin Rais adalah berani melawan arus. Dan hari ini 2014, harus kita akui begitu arus kuat mendukung Jokowi. Dan Amin Rais lagi-lagi di luar konteks tadi itu, berani paling tidak, menurut saya bagian dari hal yang positif, tapi mengajak, mendidik publik, mendidik pemilih untuk memilih pemimpin sebelum dipilih. Mari kita tanda petik kuliti, kita bedah, kita buka rekam jejaknya, dan itu sebenarnya membantu pemilih. Kalau kita ingin menggunakan dalam perspektif lebih positif apa yang dilakukan oleh Pak Amin sebagai guru bangsa tadi. Baik, ada artikel berikutnya mungkin kita baca bersama-sama ya Pak ya. Bawaslu .2, caleg lolos ke Senayan main politik uang. Saya mengambil kesimpulan pemilu terakhir ini yang keempat, ini luar biasa. Karena apa? Karena para caleg itu langsung menusuk ke jantung
calon pemilih itu ya. Dengan apa? Ya tentu dengan uang ya. Mas Fajrul, Banyak sekali temuan-temuan yang terjadi dengan politik uang, tapi yang lemah memang penegakan hukumnya. Jadi kalau kita bercermin selama 16 tahun, kita sudah membentuk sejumlah lembaga-lembaga hukum, kita membuat peraturan, tapi budaya hukum dan penegakan hukumnya ini yang masih lemah. kami masih memiliki 2 segmen lagi dengan Pak Amin Rais. Saat lagi kami kembali. Pak Habibie mengatakan, Mas Amin, Anda terlambat datang. Kami sepakat setelah kami minta Pak Wiranto tidak sanggup, Pak Akbar nggak sanggup, dan lain-lain nggak sanggup. Ya udah, kami sepakat Anda besok maju menjadi capres di MPR. Pak Habibie, saya tidak dikenang sejarah sebagai orang yang belok di tikungan.